الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita hari ini kembali memulai kajian rutin kita di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan kewajiban kita yang lain, yaitu selama bulan Ramadan, dan semoga apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita dalam penjelasan hadis Riyadhus Shalihin masuk pada hadis yang ke-51 dan 52, masih dalam bab sabar. Hadis yang ke-51, hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qal tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaihi. Kemudian hadis yang ke-52 dari Abi Yahya Usaid ibnu Hudhair radhiyallahu anhu, bahwa salah seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan
faqal innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Muttafaqun alaihi. Hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya akan ada setelahku atharatun. Ya, atharatun ini adalah penguasa yang mengedepankan urusan pribadi mereka daripada urusan rakyatnya. Ya, pemimpin yang mengedepankan orang-orang yang mereka sukai daripada rakyat yang menjadi tanggung jawab mereka. Wa umurun tunkirunaha, karena ada pula perkara-perkara yang kalian ingkari dari para penguasa. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna? Pada kondisi seperti itu apa yang kau perintahkan untuk kami? Maka Nabi katakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian harus menunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian, itu menunaikan haknya para penguasa, haknya para pemimpin. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian minta kepada Allah yang menjadi haknya kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis Nabi Yahya Usaid ibn Hudayr, seorang Ansar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pekerjakan aku sebagaimana engkau yang mempekerjakan si fulan. Ya, salah seorang sahabat ini meminta kepada Nabi SAW supaya memanfaatkan tenaganya, ya dijadikan apa begitu, ya sebagaimana Nabi menunjuk fulan ya sebagai amir atau sebagai apa gitu. Tapi Nabi SAW katakan, innakum satalqawna ba'di atharatan. Sungguhnya kalian akan mendapati setelahku atharatan, itu para pemimpin, para penguasa yang mengabaikan hak-hak kalian, yang mendahulukan kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan orang-orang yang mereka sukai saja. Fasbiru, maka kata Nabi SAW, pada masa itu, ketika kondisi seperti itu, bersabarlah kalian, hatta talqawni 'alal haud, sampai kalian berjumpa denganku di haud, di telaganya Allah Subhanahu, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab sabar. Ya, karena pada kedua hadis ini ya, terkandung perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya bersabar ketika kondisi, ya kita mengalami suatu kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang berat. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau berkata, amma hadithu Abdullah bin Mas'ud fa akhbara radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun, wal atharah yakni al-istithar bisyai' amman lahu fihi haqq.
Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud beliau mengabarkan bahwasanya Nabi SAW berkata bahwasanya akan ada setelahku atharah, wal atharah yakni mendahulukan sesuatu yang menjadi hak yang harus dia tunaikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, tapi dia berikan kepada orang lain. Kalau kita berikan contoh ya seperti seorang suami, tanggung jawabnya suami kepada siapa? Yang menjadi tanggung jawabnya itu istri-istrinya, anak-anaknya. Kewajibannya memperhatikan istri-istrinya, kewajibannya suami memperhatikan anak-anaknya, membiayai istri-istrinya, membiayai anak-anaknya. Itu kewajibannya, dan itu adalah hak daripada istri-istri dan anak-anaknya. Akan tetapi suami ini justru memperhatikan orang lain. Yang dia biayai adalah orang lain, yang dia perhatikan adalah orang lain, sementara yang menjadi kewajibannya tidak dia perhatikan. Ya. Nah, di sini berbicara tentang kondisi yang lebih luas, yaitu seorang pemimpin, penguasa. Kewajibannya adalah memperhatikan rakyatnya, membiayai rakyatnya. Ya. Tetapi justru yang dia perhatikan adalah dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya, koleganya, orang-orang yang dia sukai saja. Sementara hak rakyatnya tidak dia tunaikan. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW, dan perkara ini sudah pernah terjadi sebelum Nabi SAW dan akan terjadi pula sepeninggal Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah, sampai tiba hari kiamat. Ini kabar dari Nabi SAW. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yuridu bidzalika sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan ucapan tadi yaitu athratun atau athratan, ya, annahu yastawli 'alal muslimin wulatun yasta'thiruna bi amwalil muslimin yasrifunaha kama sya'u wa yamna'una al muslimina haqqahum fiha. Itu akan ada para penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang mereka pimpin itu adalah kaum muslimin, tetapi mereka para pemimpin ini lebih mengutamakan diri mereka dengan menggunakan harta kaum muslimin, baik itu berupa zakat atau pajak yang diambil, itu adalah hak rakyat. Tetapi para penguasa ini, para pemimpin ini menggunakannya untuk kemaslahatan mereka saja. Mereka menggunakan sesuka hatinya, tidak memperhatikan kemaslahatan rakyat, tidak memperhatikan hak-haknya rakyat. Dan perkara ini, kata beliau rahimahullahu taala, adalah zulmun minal wulat, perbuatan zalim yang dilakukan oleh para penguasa, para pemimpin. Ini sebagaimana tadi kita katakan sudah terjadi sebelum masa Nabi SAW, dan nanti terjadi juga setelah masa Nabi SAW. Kita pun menyaksikan di zaman kita sekarang ini perbuatan zalim, an yasta'thiru bi amwalil lati lil muslimin fiha al haq yasta'thiruna biha li anfusihim 'anil muslimin. Kondisi ini jemaah sekalian, saat mereka menggunakan harta kaum muslimin, hak rakyat, harta rakyat untuk kemaslahatan mereka, para penguasa ini, untuk kemaslahatan kolega mereka, mereka memanfaatkan untuk yang sesuai dengan kehendak mereka saja.
apa yang harus dilakukan oleh rakyat? Para sahabat bertanya ini, apa yang kau perintahkan kepada kami dalam kondisi seperti itu? Apa jawaban Nabi SAW? Kita perhatikan baik-baik di sini jemaah sekalian. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian menunaikan kewajiban kalian, hak mereka, hak para penguasa yang telah dibebankan kepada kalian. Yakni la yamna'ukum isti'tharuhum bil mal 'alaikum an tamna'u ma yajibu 'alaikum nahwahum minas sam'i wat ta'ati wa 'adamil itharati wa 'adamit tashwish 'alaihim. Jadi perbuatan para penguasa ini, perbuatan zalim mereka kepada kalian tidak menghalangi kalian untuk menunaikan kewajiban kalian kepada mereka. Perbuatan zalim para penguasa, para pemimpin kepada kalian tidak menghalangi kalian untuk menunaikan kewajiban kalian kepada mereka, kepada para pemimpin. Apa kewajiban rakyat? Apa kewajiban kita kepada pemimpin kita? As-sam'u wa ta'ah. Mendengar, mendengarkan apa yang mereka katakan, mengikuti aturan yang mereka buat, menaati perintah-perintah mereka. Ini dalam batasan apa? Perintah-perintah mereka, aturan-aturan mereka yang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Perintah-perintah yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang lain tetap kita wajib untuk taat kepada mereka. Dengarkan apa kata para pemimpin, hatta mereka berbuat zalim. Wa adamil itharati wa adamit tashwish alaihim, dan tidak boleh membangkang, tidak boleh menjadi provokator, memanas-manasi orang lain untuk berbuat kerusakan, memanas-manasi masyarakat untuk membangkang. Ayo demo, so keterlaluan ini harus kita lawan. Siapa yang turun ke jalan lalu kemudian mati, maka dia mati syahid. Masya Allah. Ini adalah kejahilan. Lihat jemaah sekalian, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa yang harus kita lakukan ketika kondisi penguasa seperti itu berbuat zalim? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian tetap harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban kalian kepada mereka. Dan kewajiban kita kepada pemimpin adalah as-sam'u wa ta'ah. Tidak boleh membangkang, tidak boleh membuat tashwish, kerusuhan, memprovokasi orang banyak untuk melawan. Tidak boleh. Bal isbiru wasma'u wa ati'u. Bersabar, sabar dalam ketaatan, sabar mendengarkan apa yang telah ditetapkan oleh penguasa, oleh pemerintah. Wala tunazi'uhum al-amra alladhi a'tahumullah. Dan jangan melawan hak-hak mereka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Allah sudah tetapkan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Menaati pemimpin dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika mereka menyuruh kita melakukan perbuatan maksiat lalu kemudian kita memprovokasi orang banyak melawan. Lah, bukan seperti itu, tapi sabar.
Walaupun nanti pemimpin itu memukul kita, dia merampas harta kita, dia mencambuk kita, memenjarakan kita, mafi muskilah, tidak ada masalah. Tidak boleh melawan. Perbuatan zalim yang mereka lakukan itu akan menjadi pertanggungjawaban mereka nanti di yaumil qiyamah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, setelah beliau perintahkan kepada para sahabat untuk menunaikan kewajiban kalian kepada mereka, wa tas'aluna Allah alladzi lakum, berkaitan dengan hak kalian yang tidak ditunaikan oleh pemimpin-pemimpin kalian, mintalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai is'alu al-haqqa alladzi lakum min Allah, mintalah hak-hak kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai is'alullaha an yahdiyahum hatta yu'addukumul haqqal ladzi 'alaihim lakum. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Allah berikan petunjuk kepada para penguasa, kepada para pemimpin. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka, mereka mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan untuk rakyatnya, maka dengan demikian mereka akan memberikan hak-hak kalian, hak-hak rakyat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu atau salah seorang dari kalangan salafus saleh ketika ditanya tentang doa, kalau kau tahu ada satu doa yang pasti diterima oleh Allah, doa apa yang kau akan minta? Apa jawabnya? Saya akan meminta supaya Allah menjadikan pemimpin yang ada adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa. Karena pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa, dia akan membawa kemaslahatan yang besar untuk seluruh manusia di bawah kepemimpinannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min hikmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu alaihi salatu wassalam alima anna an-nufusa syahihah. Ini di antara sikap bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau faham, beliau tahu bahwa jiwa manusia itu syahih. Syahih ini piita. Kalau sudah berkaitan dengan harta, haknya kita, kemudian ada orang yang ambil, kira-kira jiwa kita berontak enggak? Pasti berontak. Apalagi dalam kondisi kita sangat butuh, masih banyak yang harus kita tunaikan, yang harus kita bayarkan, tiba-tiba hak kita diambil diam-diam, waduh, berat. Syahih. Dalam kondisi seperti itu, yang hak-hak mereka tidak ditunaikan oleh penguasa, oleh para pemimpin, yang Nabi kabarkan itu pasti akan terjadi. Para sahabat bertanya, apa yang harus kita lakukan kalau demikian? Nabi suruh bersabar. Tunaikan kewajiban kalian kepada mereka dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kalian. Wa annaha lan tasbira ala man yasta'thiru alaihim bihuquqihim, lakin alaihi salatu wassalam arsyada ila amrin qad yakunu fihi khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya, beliau memberikan petunjuk kepada para sahabatnya untuk melakukan satu perkara yang mendatangkan kebaikan-kebaikan yang besar bagi mereka. Wadzalika bi an nu'addiya ma 'alaina nahwahum minas sam'i wat ta'ah wa 'adami munaza'atil amri wa ghairi dzalik. Yaitu dengan kita tetap menunaikan kewajiban kita kepada mereka, kepada para penguasa, yaitu mendengarkan mereka,
taat kepada mereka, ya, tidak membangkang kepada mereka, dan yang lainnya. Dan yang kedua, wa nas'alullaha alladzi lana, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi haknya kita. Kenapa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik segalanya. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hati-hati manusia, hati-hati para penguasa. Seharusnya mereka berbuat lurus, ya, tapi mereka berbuat bengkok karena bisikan-bisikan nafsu mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk membalikkan kembali hati mereka ke jalan yang lurus. So, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika idza qulna, ya, sehingga itu apabila kita katakan Allahumma hdihim hatta yu'tuna haqqana kana fi hadza khairun min jihatain. Jadi kalau dalam kondisi penguasa kita berbuat zalim kepada kita, mengambil harta kita, mengambil hak-hak kita, tidak menunaikan kewajiban mereka kepada kita, cukup kita dengan bersabar dan berdoa, Allahumma hdihim, ya Allah berikanlah mereka petunjuk, hatta yu'tuna haqqana, supaya mereka menunaikan hak-hak, ya, kami, supaya mereka menunaikan kewajiban mereka kepada kami. Dengan doa ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, kita mendapatkan kebaikan dari dua yang tadi kita sebutkan. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk menunaikan hak mereka, para penguasa, kita bersabar dengannya. Dan yang kedua, kita tidak termasuk dalam orang-orang yang membangkang pada pemerintah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu. Dan ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prinsip dalam, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-sam'u wa ta'ah. Ya. Menaati penguasa dalam kondisi apapun. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa fihi dalilun ala nubuwwatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini menunjukkan, ya, kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang beliau katakan ini benar terjadi, dan itu adalah bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar utusan Allah. Ya. Li'annahu akhbara bi amrin waqa'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang satu perkara yang terjadi, benar-benar terjadi. Fa innal khulafa'a wal umara'a mundu ahdin ba'idin kanu yasta'thiruna bil mal. Fanajiduhum ya'kuluna israfan wa yashrabuna israfan wa yalbasuna israfan wa yaskununa wa yarkabuna israfan wa qad ista'tharu bimalin nas limasalihi anfusihimul khassah. Kita dapati banyak penguasa, kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, banyak para pemimpin, para penguasa yang mereka lebih, ya, mendahulukan diri mereka, kelompok mereka, keluarga mereka, ya, mengambil harta kaum muslimin. Mereka makan minum sesuka hatinya dengan berbagai macam, ya, jenis makanan yang ada, minuman yang ada, sementara banyak dari masyarakatnya yang kelaparan. Mereka boros, ya, dengan harta kaum muslimin, sementara banyak dari kaum muslimin yang kekurangan. Pakaian mereka dari bahan-bahan yang mewah, kendaraan mereka juga demikian, sementara rakyat miskin. Ini sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi dan kita menyaksikannya. Walakinna hadza la ya'ni an nanza'a yadan min at-ta'ah. Nah, ini perhatikan jemaah sekalian. Perbuatan-perbuatan para pemimpin seperti itu bukan berarti kita melepaskan kewajiban kita kepada mereka, yaitu taat. Ya. Au an nudabidhum, atau kita melawan mereka,
bal nas'alullah alladzi lana wa naqumu bil haqqi alladzi alaina. Kita cukup berdoa kepada Allah dan kita tunaikan kewajiban kita kepada mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas, ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun ya, kelompok dari Khawarij yang mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam bahasan hadis yang ke-52 nanti akan disebutkan. Wa fihi aidan isti'malul hikmati fil umur allati qad taqtadi al-ithara. Fa innahu la syakka anna isti'thara al-wulati bil mal duna ar-ra'iyyah yujibu an tathura ar-ra'iyyah wa tutaliba bihaqqiha. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على هذا وأن نقوم بما يجب علينا ونسأل الله الذي لنا. Ya, dalam hadis ini selain dari dia menunjukkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menunjukkan hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan arahan ketika ada pertanyaan yang itu bisa berkonsekuensi berat, berkonsekuensi bisa terjadinya ya apa chaos atau apa istilahnya ya, pembangkangan ya. Bayangkan kalau ketika para sahabat bertanya demikian, apa yang kau perintahkan? Lawan mereka, apa yang akan terjadi? Pertumpahan darah itu pasti. Makanya kita saksikan sekarang, wah ini pemimpin zalim, ini pemimpin tagut dan sebagainya disampaikan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lawan. Kalau begitu, siapa yang mati dalam melawan kezaliman maka dia mati syahid. Allahul musta'an. Padahal Nabi perintahkan apa? Lakukan kewajiban kalian kepada mereka dan minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau setiap orang yang ditanya mengatakan ya, kita harus lawan, ya, maka datang pemimpin berikutnya juga demikian, lawan, terus akan terjadi seperti itu, kekacauan, tidak ada lagi ketaatan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kita taat kepada pemimpin, pada penguasa, dan kita diberikan keleluasaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keleluasaan untuk mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi ni'mah, ini adalah nikmat yang besar. Dalam kondisi aman kita beribadah, ini adalah nikmat yang besar. Jangan kita membuat kerusakan, jangan membuat makar ya. Oh, kita ini sedikit sekarang, tapi nanti kalau sudah banyak kita kudeta dan sebagainya. Ini makar. Maka kalau saat ini kita dengar ada penangkapan sesuai dengan data yang ada pada penguasa, ya sudah, alhamdulillah, itu mereka sudah melakukan ya, kewajiban mereka untuk menjaga apa istilahnya stabilitas, ya, menjaga keamanan secara umum. Walaupun ada kezaliman yang mereka lakukan, itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap taat kepada mereka. Ini pesan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya dan untuk kita semua. Ya. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran para salafus saleh. Siapa yang mengikuti ajaran ini maka dia termasuk dalam barisannya para salafus saleh. Ini kalau sekarang ini dikatakan ya para salafi itu adalah orang-orang yang membuat makar untuk satu negeri, ya, ini perlu kita ya, buka referensinya. Ada kelompok-kelompok orang-orang, oknum-oknum yang menyatakan diri sebagai pengikut para salaf, ya, mengatakan sebagai salafi, ya, tetapi mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Mereka mengikuti salafnya mereka. Siapa salafnya mereka?
Ada salafnya mereka. Siapa? Dzul Khuwaisirah. Siapa Dzul Khuwaisirah? Dia ada dengkotnya Khawarij. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita yang memiliki kemampuan untuk memberikan, ya, kalau kita sebut pencerahan, supaya orang-orang, ya, yang memiliki penilaian-penilaian negatif, yang memiliki penilaian-penilaian yang tidak objektif, maka berikan pencerahan. Begini sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Begini yang diajarkan oleh para salafus saleh. Begini yang diajarkan dalam majelis-majelis yang mereka itu, ya, disebut dengan majelis para salafiyin. Adapun kalau dalam majelis-majelis itu mengajak manusia untuk keluar kepada penguasa, kepada pemimpin, maka itu bukanlah, ya, dari kalangan para salafiyin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma hadis Usaid bin Hudhair. Adapun hadis, ya, dari Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhu, ini juga adalah hadis yang serupa dengan hadis Ibnu Mas'ud yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innaha satakunu ba'di athratun. Sungguhnya akan ada kondisi setelahku di mana para penguasa itu mereka lebih mendahulukan diri mereka daripada rakyatnya. Nabi katakan ini setelah, ya, salah seorang dari kalangan Ansar mengatakan, ya, pekerjakan aku, jadikan aku sebagai orang yang memiliki kuasa gitu. Jadi pemimpin atau jadi apa, gubernur atau apa gitu kan. Ya. Karena beliau memandang, ya, ada yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Nabi SAW memilih, ya, orang-orang yang beliau jadikan sebagai penanggung jawab dalam satu urusan, dan beliau tahu siapa yang beliau, ya, jadikan sebagai, ya, penanggung jawab itu. Ya, pasti adalah orang yang akan berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh sahabat tersebut dan meminta supaya dijadikan juga, ya, penanggung jawab terhadap satu urusan, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, akan tiba nanti suatu masa setelahku pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, gubernur-gubernur, ya, yang mereka itu lebih mendahulukan diri mereka daripada rakyatnya. Ya. Walakinnahu, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan tetapi kalau kalian mendapati kondisi seperti itu, fasbiru, jangan melawan, ya, jangan membangkang, tapi bersabarlah sampai talqauni 'alal haud, sampai kalian berjumpa denganku di haud, di telaga. Ini memberikan makna kepada kita jamaah sekalian bahwa orang yang bersabar dengan kezaliman para penguasa, dia tidak membantah mereka, tidak membangkang mereka, tidak keluar, tidak memberontak, tidak ikut-ikutan dalam demo dan sebagainya untuk menentang penguasa. Konsekuensinya dia akan bertemu dengan Nabi SAW di haudnya Nabi SAW. Dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menjadi pilihannya. Nah, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, ucapan Nabi SAW ini, innaha satakunu ba'di athratun, ya, fasbiru hatta talqauni 'alal haud, yakni isbiru wala tunabidhu alwulata amrahum hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah, jangan kalian menentang, jangan kalian membangkang, ya, kepada para penguasa, ya, kalian menentang perintah mereka, ya, sampai kalian berjumpa denganku di haud, yakni annakum idza sabartum fa inna min jazaillahi lakum 'ala sabrikum an yasqiyakum min haudihi, haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian bersabar dengan kondisi itu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kalian, yaitu kalian akan diberikan minum dari haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikabarkan bahwasanya siapa yang minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan lagi pernah merasakan haus. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Nabi mengatakan, kalian adalah sahabatku, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku. Datang belakangan, mereka tidak melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Konsekuensi dari iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali saudara-saudaranya ini, orang-orang yang datang belakangan yang beriman kepadanya. Beliau kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya, bagaimana menurut kalian kalau ada hewan kalian, kuda, yang warnanya sama dengan kuda-kuda yang lainnya, tetapi kudanya kalian ini ada tanda putih di kepalanya, sedangkan yang lainnya itu tidak ada. Kalian bisa mengenali milik kalian tidak? Maka para sahabat katakan, ya kami bisa mengenalinya dari tanda itu. Maka demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali saudara-saudaranya dari apa? Bekas-bekas wudhu mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin, saudara-saudaranya, ayo ke haud, ke telaga. Untuk apa? Untuk diberikan minum. Tiba-tiba datang malaikat menghalangi sekelompok orang. Ini tidak boleh. Ini dengan bahasa saya, ini tidak boleh. Maka Nabi katakan kepada mereka, ini adalah umatku. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka telah merubah agamamu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suhqan. Menjauh. Kalau demikian, menjauhlah kalian. Terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal manusia dikala itu sangat membutuhkan air dari kondisi yang panas, kondisi yang kering. Tapi kemudian mereka diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang akan membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di haudnya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau berkata, "Hadzal haud alladhi yakunu fi yaumil qiyamah fi makanin wa zamanin ahwaja ma yakunu an-nasu ilaihi." Jadi haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nanti di hari kiamat, di tempat dan di waktu yang manusia sangat membutuhkannya. Li'annahu fi dzalikal makan wa fi dzalikaz zaman fi yaumil akhirah. Nah, waktu dan tempatnya itu nanti di yaumil akhir. Yahsulu 'alan nasi minal hammi wal ghammi wal karbi wal 'araqi wal harri ma yaj'aluhum fi ashaddid darurati ilal ma. Dan hari itu, di tempat itu, orang-orang dalam keadaan galau, dalam keadaan gelisah. Mereka sudah berkeringat. Dalam hadis yang lain disebutkan ada orang yang tenggelam dengan keringat mereka karena panas, yang sangat panas. Sehingga itu mereka sangat butuh dengan air. Fayariduna haudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudun azim tuluhu syahrun wa arduhu syahrun.
Sehingga ketika dikabarkan di sana ada telaga, mereka berbondong-bondong untuk datang ke telaga. Dipanggil oleh Nabi SAW. Tapi ada di antara mereka yang diusir oleh Nabi SAW dari haudnya. Jadi beliau katakan, panjangnya haud tersebut ditempuh dengan sebulan perjalanan, dan lebarnya pun ditempuh sebulan perjalanan. Yasubbu alaihi mizaban minal kautsar wa huwa nahrun fil jannati u'tiyahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mizaban yakni mas'abani yasubbani alaihi ma ashadda bayadan minal laban. Di haud ini ada dua sumber air yang mengalir ke haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dua sumber air ini dari Al-Kautsar, dari sungai Al-Kautsar, surga, sungai yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala, yang dikhususkan, diperuntukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Airnya sangat jernih, putih, ya, wa ahla minal asal, manis, ya, wa atyabu min raihatil misk, wangi, lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Wa fihi awanin kanujumis sama fil ma'ani wal husni wal kathrah. Ya, di haud itu, di sekeliling telaga itu ada gelas-gelas, ada cangkir-cangkir yang jumlahnya sebanyak bintang yang berada di langit. Man syariba minhu syarbatan wahidatan lam yadma ba'daha abada. Siapa yang minum darinya seteguk saja, maka dia tidak akan pernah lagi merasakan haus. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsyadahu Nabi alaihi salatu wassalam ila an yasbiru walau wajadul atharah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk senantiasa bersabar sekalipun mereka mendapati kondisi penguasa mereka yang berbuat zalim kepada mereka. Fa inna sabrahum ala zulmil wulati min asbabil wurudi ala al-haudi wasyurbi minhu. Ya, karena sungguhnya kesabaran mereka atas perlakuan para penguasa yang zalim ini adalah salah satu sebab mereka bisa mendatangi haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa minum di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Fi hadaini al-haditsain, ya pada kedua hadis ini, hathun 'ala sabri ala istithari wulatil umur fi huquqir ra'iyah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita, menyuruh kita untuk bersabar atas perbuatan zalim para penguasa yang tidak menunaikan hak-hak rakyatnya. Walakin yajibu an na'lam, tapi wajib bagi kita untuk mengetahui, wajib bagi kita untuk mengetahui annan nasa kama yakununa yuwalla alaihim, bahwa manusia itu, kondisi mereka, kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada mereka penguasa yang sama dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Jadi kalau rakyatnya biasa menipu, Allah akan kirim pemimpin yang suka menipu. Rakyatnya mayoritas adalah orang-orang yang berbuat zalim,
maka Allah Subhanahu wa taala pun akan kirim kepada mereka seorang pemimpin yang berbuat zalim. Dan perbuatan zalim yang paling besar itu yang dilakukan oleh rakyat adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kesyirikan. Kira kita semua sudah tahu, ya, sudah sering disampaikan. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Bahkan sampai di zaman kita sekarang ini yang dikatakan apa, zaman atau era apa 4.0 ya, atau apa namanya, ya, era digital, teknologi canggih, tetap masih ada orang-orang yang berbuat syirik, percaya kepada perkataan orang yang mengatakan di langit itu ada remote, ya, ada apa, ada AC dan remote-nya itu ada di saya. Masih ada yang percaya seperti ini, padahal sudah, ya, zaman canggih seperti ini. Itu perbuatan kesyirikan. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tauhid, mendakwahkan tauhid itu tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti, karena kesyirikan akan terus ada. Sira'u bainal haqqi wal batil, bainasy syirki wat tauhid ila yaumil qiyamah. Perseteruan, ya, antara yang hak dan yang batil, ya, antara tauhid dan kesyirikan itu akan terus ada selama syaitan itu masih ada, selama iblis itu masih ada. Maka perbuatan-perbuatan kezaliman, kesyirikan dan segala macam keburukan itu pun tetap ada. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu pun akan tetap ada. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabulkan. Ya. Berikan aku umur yang panjang sampai selesai dunia ini, sampai kiamat. Dan kemudian dia diberikan apa? Dia akan melakukan apa? Ajakan-ajakan kepada manusia, kepada anak Adam, untuk dipalingkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, disesatkan supaya membersamainya di dalam neraka. Tapi yang diakui oleh iblis laknatullah alaih, yang tidak bisa dia pengaruhi, yang tidak bisa dia sesatkan adalah al-mukhlasin, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan mereka, tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis juga yang menyebutkan bahwa syaitan laknatullah alaih mempengaruhi manusia untuk berbuat syirik, itu tujuan utamanya. Dan dia sudah berputus asa untuk mengajak ahlut tauhid berbuat syirik, sudah putus asa, tidak bisa. Ahlut tauhid dia ajak untuk berbuat kesyirikan, dia tidak bisa. Maka apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih ya kepada ahlut tauhid? Buat mereka bermusuhan, bercerai-berai, buat mereka saling baku hantam. Keikhlasannya iya, tauhid mereka oke. Tetapi bisikan-bisikan dari iblis laknatullah alaih dimasukkan rasa hasad, iri, dengki dan sebagainya. Akhirnya muncullah sesama ahlut tauhid saling baku hantam. Ya, sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang harus kita ketahui, wajib untuk kita ketahui adalah kondisi suatu rakyat di suatu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan pemimpin kepada mereka yang sama dengan kondisi mereka. Idza asa'u fi ma bainahum wa bainallah fa innallaha yusallitu alaihim wulatahum. Kalau mereka rakyat mereka berbuat
keburukan sesama mereka dan berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama mereka tidak saling menunaikan hak-hak mereka, dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala juga tidak ditunaikan, ya, maka Allah kirimkan kepada mereka juga orang yang sama, yang tidak menunaikan hak, ya, tidak menjalankan kewajiban mereka sebagai, ya, pemimpin, dan juga pemimpin ini adalah orang yang tidak juga menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, surah Al-An'am, ya, ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim, ya, berteman, ya, dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi wali di sini bisa diartikan teman dekat, ya, juga diartikan sebagai pemimpin, sebagai penguasa. Ya. Jadi sesama orang zalim itu akan sama mereka berteman. Dan juga yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang zalim adalah orang yang zalim pula. Fa idza salahatir ra'iyah yassarallahu lahum ulatan salihin wa idza kanu bil aksi kana al-amru bil aks. Jadi kata beliau rahimahullah taala, kalau rakyatnya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, ya, kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan kepada mereka seorang pemimpin yang saleh pula. Wa yudhkaru anna rajulan minal khawarij jaa ila Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwa seorang laki-laki dari kelompok Khawarij pernah datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala lahu, laki-laki Khawarij ini berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, ma balun nas intaqadu 'alaika wa lam yantaqidu 'ala Abi Bakar wa Umar." Wahai Ali, ya, kenapa orang-orang ini mencelamu? Ya. Tidak seperti dengan di masanya Abu Bakar dan Umar. Di masanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak ada rakyat yang mencela pemimpinnya. Nah. Tapi kenapa di masamu ini kok banyak golongan, banyak orang yang justru mencelamu? Maka apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Inna rijala Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma ana wa amsali. Sungguhnya orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, di bawah kepemimpinannya Abu Bakar dan Umar adalah aku dan yang sepertiku. Tidak pernah mencela pemimpinnya. Amma ana fakana rijali anta wa amsalak. Adapun pada masa kepemimpinanku sekarang ini, rakyatnya itu adalah kamu dan orang-orang sepertimu. Ya, memang suka mencela, suka berbuat keburukan. Nah, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ai mimman la khaira fihi. Jadi anta wa amsalak. Orang-orang yang berada di bawah kepemimpinanku ini adalah engkau dan yang serupa denganmu, yaitu yang tidak mendatangkan kebaikan. Fasara sababan fi tasallutin nas wa tafarruqihim ala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa khurujihim alaihi hatta qataluhu radhiyallahu anhu. Engkau yang dari Khawarij dan yang serupa denganmu, yang kalian itu memprovokasi orang, mengajak orang untuk membangkang, untuk keluar, untuk memberontak kepada pemimpin. Ini perbuatannya orang-orang Khawarij sampai mereka membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian wa yudhkaru anna ahada muluki Bani Umayyah sami'a maqalatan nas fihi. Juga disebutkan kata beliau rahimahullah taala bahwa salah seorang raja, ya, dari dinasti Umayyah
dia mendengar orang-orang berkata ya tentang kepemimpinannya. Ya, mereka mengomentari, mencela tentang kepemimpinannya. Fajama'a asyrafan nas wa wujaha'ahum wa kallamahum. Maka beliau ya kata Syekh Al-Utsaimin ya kemungkinan ya raja ini adalah Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengumpulkan pembesar-pembesar kaum, ya tokoh-tokoh masyarakat dikumpulkan semuanya. Lalu kemudian beliau berbicara kepada mereka, Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, aturiduna an nakuna lakum mithla Abi Bakar wa Umar. Apakah kalian menginginkan kami menjadi seperti Abu Bakar dan Umar? Apakah kalian menginginkan kami ya dalam menjalankan kekuasaan, menjalankan pemerintahan seperti Abu Bakar dan Umar? Maka mereka serentak mengatakan, na'am, ya kami menginginkan demikian. Lalu ya, sang raja mengatakan, idza kuntum turiduna dzalika fakunu lana mithla rijali Abi Bakrin wa Umar. Kalau kalian menginginkan kami menjadi seperti Abu Bakar dan Umar, maka jadilah kalian seperti orang-orang yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Siapa orang-orang yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar? Mereka adalah dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in. Yang mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum. Tsumma alladziina yalunahum. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak membangkang kepada para penguasa mereka. Fallahu subhanahu wa ta'ala hakim. Ya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha bijaksana. Yuwalli 'alan nas man yakunu bihasabi a'malihim. Allah menjadikan penguasa kepada satu kaum sesuai dengan kondisi kaum tersebut, sesuai dengan kebiasaan kaum tersebut. In asa'u fa innahu yusa'u ilaihim wa in ahsanu uhsina ilaihim. Kalau mereka rakyat adalah orang-orang yang baik, maka pemimpin-pemimpinnya pun ya dari kalangan orang-orang yang baik. Kalau buruk ya maka dikirim juga adalah pemimpin yang buruk. Walakin ma'adzalika, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, akan tetapi la syakka anna salahar ra'i huwal asl. Sebenarnya yang menjadi pokok itu adalah kesolehan ar-ra'i. Ra'i ini pemimpin. Kesolehan pemimpin itu yang menjadi pokok. Wa anna idza salahar ra'i salahatir ra'iyah. Kalau seorang pemimpin itu dia adalah pemimpin yang soleh, maka rakyat pun akan menjadi soleh. Li'anna ar-ra'i lahu sultah. Karena seorang pemimpin itu punya kuasa. Yastati'u an yu'addila man mala. Dia penguasa yang saleh ini dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kemampuan untuk meluruskan orang-orang yang mulai menyimpang. Wa an yu'addiba man 'ala wajara, dan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, kita lihat di masa kepemimpinannya Umar bin Khattab, ya, kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang yang mencuri, ya, dipotong tangannya. Ada orang yang mabuk, dicambuk. Ya. Dan orang-orang tidak berbuat zalim. Bahkan ada gubernur yang melakukan kezaliman kepada rakyatnya, ya, mengambil, ya, merampas rumah rakyatnya, langsung diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk kembalikan haknya. Ya. Ada gubernur yang datang ke tempat permandian umum di waktu siang dan dia suruh rakyat untuk minggir dulu semuanya. Minggir dulu semuanya. Sebagaimana kebiasaan kita di zaman sekarang, kalau datang pemimpin maka rakyat akan minggir semuanya. Nah, itu diadukan oleh rakyat kepada khalifah. Maka khalifah pun memberikan arahan. Itu adalah haknya mereka. Kalau kamu mau sepi,
datang di malam hari, jangan siang hari. Ini keadilan ya pemimpin masa dulu, di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Intinya di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dua hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar dan taat kepada pemimpin. Ya, dalam kondisi apapun mereka. Kezaliman yang mereka lakukan itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk taat kepada mereka. Ya, kezaliman yang mereka lakukan tidak menggugurkan kewajiban kita sebagai rakyat untuk taat kepada mereka. Bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepada ya para penguasa supaya mereka berbuat adil, ya menunaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada rakyatnya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi haknya kita. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita yang bersabar, yang tidak membangkang kepada penguasa, yaitu diberikan kesempatan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita termasuk ya di antara orang-orang yang kelak nanti berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di haudnya, di telaganya. Baik. Wallahu a'lam. Ya. Orang-orang yang terusir dari telaga Nabi, apakah yang dimaksud situ adalah, yang dimaksud dari merubah agama situ adalah orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama? Ya, dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hadis ini. Merubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka melakukan perkara-perkara baru, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ya membuat hal-hal yang baru dalam urusan kami ini, ya, atau urusan-urusan baru yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan tersebut tertolak. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, siapa yang mengatasnamakan diriku, dia berdusta atas namaku, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka, waliyadzubillah. Ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang harus kita ikuti. Siapa yang merubah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, bersabar, ya, jangan membangkang, jangan memberontak, jangan melawan. Tapi ini keterlaluan kezalimannya, ya sudah kita keluar saja, kita berontak saja. Ini merubah ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama dalam menjelaskan hadis ini yang disebutkan mereka itu adalah ahlul bid'ati yang diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan situ juga menunjukkan bahwa pada ahlul bid'ah itu tetap ada asar wudunya. Tetap ada asar, ya, ada dampak dari wudu yang mereka lakukan. Dan itu juga menunjukkan bahwa ahlul bid'ah ya tidak kekal di dalam neraka, kecuali kalau kebid'ahan yang mereka lakukan itu adalah kebid'ahan yang mengeluarkan dari Islam, sebagaimana kebid'ahan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya, la'anahumullahu jami'an. Baik, wallahu a'lam. Kira demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله